cerita nggak sama suami apa yang dilakukan ayahnya sama Ibu Maya? Awalnya sebagai istri saya berusaha taat untuk menutupi segala aib suami saya atau mertua saya. Kemudian Lambat laun di hati saya menolak, Mas. Saya merasa kotor. Saya berusaha cerita dengan suami saya, berharap suami saya bisa membela saya. Tapi yang terjadi, Mas, dia makin membabi buta dengan saya, memukuli saya, menendang saya, bahkan memfitnah saya sebagai wanita yang tidak benar, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mempercayai saya, jauh lebih mempercayai ayahnya, Mas. pasti berat banget saat itu ya. Ya, ini yang berat. Dialami sama Ini yang berat. Ibu Maya. Beratnya sebenarnya di sini ketika Mbak Maya bilang dia oleh mertua, maka inilah sebenarnya apa namanya ya, yang saya katakan berat karena membuat bukti-bukti itu. Iya. Ya mungkin ketika disebut suaminya mungkin nggak percaya, mana buktinya misalnya begitu kan? Iya. Jadi memang di sini ada sebuah peristiwa ya yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sendiri ya. Ya Rasul, saya sudah melakukan perbuatan yang asusila gitu ya. Dan kemudian sampailah kepada Rasul melalui sahabat. Iya. Kemudian dinasihatin, ya dinasihatin, apa betul? Ya kira-kira begitu ya. Apakah betul itu? Artinya intinya bagaimana membuat fakta bukti sedemikian itu sehingga clear gitu. Tapi kalau buktinya memang tidak, ya itu yang berat. Nah itu masalahnya di situ. Nah oleh karena itu saya nyarankan Mbak Maya sebaiknya tenang saja, ya kan? Kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, memang sudah dibuktikan, maka ini sebuah aib yang memang tidak bisa tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, di satu sisi tidak bisa ditutupi. Iya. Tapi di sisi lain juga harus ditutupi sebenarnya, karena faktanya tadi gitu. Iya. Kalau menurut saya gini, Ustaz, Iya. kalau kondisi seperti itu berhak nggak sih Bu Maya ini keluar dari rumah itu? Iya. Pergi. Bukan pertanyaannya bukan lagi sebenarnya berhak. Harus keluar. Ya kan, harus keluar dari situ. Karena apa? Karena sebenarnya rumah tangga itu kan dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, pelihara diri dan keluarga, isi keluarga dari siksa api neraka. Itu namanya keluarga neraka itu kalau seperti itu. Lalu tujuan keluarga itu kan melindungi. Iya. Tujuan keluarga itu mengayomi. Ini justru malah Tujuan sebaliknya. keluarga, adanya keluarga itu untuk membuat suasana kehidupan yang tenang. Ya, saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Itu sebenarnya, Mas Fadil. Iya. Bu Maya, selain mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga pemerkosaan yang dilakukan sama sama ayah mertua, ada perlakuan yang lain lagi nggak dari suami sampai Ibu Maya seperti ini menderitanya? Ada, Mas. Boleh cerita ke kita? Selain dia sering memukul saya, menendang saya, dia pun sering selingkuh, Mas. Bahkan belum lama terjadi, dia membawa pasangannya ke rumah, Mas. Buat kamu, apapun akan kuberikan. Apa-apaan ini? Dia siapa? Ini cewek gue. Kenapa? Lebih cantik kan dari lo? Tunggu dulu. Kok Mas ngomong kayak gitu, Mas? Aku kan masih istrinya Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Sudah lah, Mai. Gue udah gak peduli lagi sama lo. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Jangan Lepas gak, tinggalin Mas? aku, Mas. Lepas! Enggak, Mas. Terus
terserah gua ya. Gua mau cewek lain sampai terserah gua. Mas, kok kamu tega banget sama aku, Mas? Ustaz, ini menyakiti hati istri seperti itu gimana nih Pak Ustaz nih? Ya, menyakiti hati istri seperti itu sebuah hukuman yang sebenarnya sangat berat. Harus diberi hukuman yang berat itu. Iya. Supaya dia si suami, karena masih sah sebagai suami kan? Iya. Iya. Supaya ada efek jerah. Ada hukuman kalau dalam negara kita namanya pidana ya. Iya. Itu pidana itu. Pidana karena apa? Karena merampas hak istri oleh si suami, kan gitu ya. Iya. Nah, karena itu memasuki pekarangan rumah tangga tanpa izin gitu ya, itu pidana. KUHP 551 itu kan gitu ya. Nah, itu jelas hukumannya itu. Nah, satu yang kedua, apalagi dalam konteks perkawinan ya. Dalam konteks perkawinan Mas Farid, ini lagi-lagi adanya hukum perkawinan itu, adanya akad nikah itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi praktek-praktek yang seperti digambarkan Mbak Maya itu. Nah, sekarang ketika itu terjadi, itu bagaimana solusinya? Ya, memang solusinya tidak ada lain kecuali ya sebuah keharusan Untuk pisah. untuk ya memisahkan. Karena apa? Karena perceraian itu sebenarnya sesuatu yang makruh ya, Iya. tapi dibolehkan dalam Islam. Kalau kasusnya seperti ini Pak Ustaz ya. Iya, jadi bagaimana cara dia untuk berpisah? Ya saya kira harus dengan cara yang baik, Iya. ya kan? Bagaimana cara dia untuk melakukan talak juga harus dengan cara yang baik. Itu perintah Al-Quran begitu. Oke, misalnya nih, Ya. Ustaz, agak keluar sedikit dari kaca Ibu Maya. Ya. Mungkin di luar sana Ya, banyak yang dia membuka hatinya untuk orang lain karena dia sama sekali nggak ada kabar dari suaminya. Kemudian dia menikah. Nah ini statusnya gimana nih, Pak Ustaz? Iya. Sepengetahuan saya pihak pengadilan juga atau dari pihak apa itu ya, pihak kelurahan misalnya begitu. Iya. Kan orang mau menikah itu kan harus dilengkapi dengan administrasi, status, duda, janda, atau apa ini? Nah kalau di luar dari yang urusan pemerintahan seperti itu, misalnya masuknya untuk urusan agama aja misalnya, Pak Iya. Ustaz. Gimana itu? Iya, makanya kalau kan ada dua itu tadi. Ya. Secara administratif, dalam hukum administratif itu jelas. Kalau dia melakukan penipuan, misalnya ketika menikah dibilang duda atau apa misalnya gitu kan, padahal sebenarnya belum putus kan. Ya. Nah ini bisa ranah pidana sebenarnya. Dan itu banyak terjadi. Nah inilah sebenarnya aspek hukum kita yang masih lemah. Seperti pengalaman Bu Maya ini ditinggal begitu saja. Misalnya siapa tahu dia menikah misalnya, ya kan? Padahal di situ dia masih status hukumnya masih punya istri misalnya gitu ya. Yeah. Dia bisa dipidana sebenarnya. Gitu masalahnya situ. Nah sekarang masalah yang kedua adalah bagi Ibu Maya sendiri supaya punya status hukum yang jelas, menurut saya harus ada proses laporan kepada pihak pengadilan agama. Gitu. Tapi saya trauma, Pak Trauma, Ustaz. iya. Saya nggak sanggup, Mas. Saya takut untuk ketemu dia lagi. Saya takut dia pukuli. Kalau menurut saya sih, Ibu coba dulu. Apa Ya, kata Pak coba Ustadz dulu bilang. saya kira ya. Nggak ada salahnya. Ya, Dicoba coba. dulu. Kalau udah memang benar-benar mentok, benar-benar nggak ada jawaban sama sekali, Ibu bisa coba konsultasi lagi sama Ya. orang, sama ustadz yang lainnya, atau sama pihak yang berwenang yang terkait dengan pernikahan. Gitu ya. Nah, gini, yang jadi pertanyaan lagi adalah Pak Ustadz, Ya. apa yang Ibu ini bisa lakukan nih ketika dia sudah tidak lagi dinafkahi oleh suaminya? Ya, jadi yang bisa dilakukan ibu ini sebenarnya yaitu dia. Di sini pentingnya tawakal. Ya. Tawakal ala Allah, menyerah diri kepada Allah sepenuhnya karena sudah melakukan ikhtiar. Tapi ikhtiar ini kan harus maksimal nih. Ya. Ikhtiar dari pihak pengadilan agama, ikhtiar dari pihak keluarga, ikhtiar dari pihak apa lagi itu ya?
bisa nggak kita buat DPO, daftar pencarian orang gitu. Kira-kira bisa nggak itu? Nah, nggak apa-apa. Ya dicari di orang kemana. Jangan goib gitu saja, harus tanggung jawab, begitu ya. Nah, kalau ini sudah ikhtiar, kita berdoa kepada Allah, sholat tengah malam, istikharah, tahajud. Nah, kemudian yang ketiga, baru masuk kategori tawakal kepada Allah. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena tawakal itu kan punya makna untuk apa ya? Untuk menyerahkan sepenuhnya, ya, untuk kita berlindung sepenuhnya kepada Allah. Itu apalagi ya? Untuk kita merasa tenang sebenarnya dengan tawakal itu kan gitu ya. Kalau tanpa tawakal ya kita akan mengalami satu kebingungan yang terus-menerus, gitu Mas. Ya. Baik, kalau artinya gini, Ustaz, kalau jika semua urusan negara sudah selesai, walaupun tanpa ada kehadiran suaminya ya, pada saat itu kan masih statusnya masih suami. Kemudian keputusan agama sudah, pengadilan sudah memutuskan, oke, misalnya Ibu Maya ini statusnya sudah bisa berubah. Ya. Nah, boleh dia menikah lagi? Ya, memang itu tergantung kepada dua pihak gitu ya. Pihak Ibu Maya sendiri memang harus punya sikap. Sikapnya itu memang harus ada di secara hukum. Perkawinan harus ditetapkan oleh pengadilan agama supaya ibu lebih yakin nih. Itu memang ya sepatutnya seperti itu. Atau ada yang kedua, mungkin menikahnya secara sir, diam-diam. Nah, ini kalau istilah menikah secara diam-diam itu atau secara sir, itu secara hukum administrasinya yang lemah. Lemah ya. Nanti ada satu saat masalah, ya tidak punya catatan administratif yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga hal yang memang harus dihindarin gitu. Nah, karena itu maka ketika misalnya dia Maya mau menikah kepada pasangan yang baru, memang ini harus dikelirkan persoalannya. Supaya apa? Supaya kedua di kemudian harinya nggak jadi tidak terjadi masalah kemudian hari ini, Mas. Ya, Bu Maya. Boleh nggak saya minta Bu Maya, ini kesempatan yang baik sih kalau menurut saya Pak Ustadz. Bu Maya bisa nyampaikan ke kamera, omong siapa tahu orang yang kenal suami Bu Maya atau bahkan suami Bu Maya nonton, biar ini semua bisa terselesaikan masalah ini. Ya, tapi saya saran dulu, Ibu menyampaikan ini dengan niat yang karena Allah, bukan untuk menciptakan aib, dan tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi semua orang supaya tidak terulang. Gitu, Pak. Papa, Mama tidak tahu kesalahan Mama seperti apa, Pak. Mama minta maaf kalau punya salah dengan Papa. Tapi Mama bingung, kesalahan Mama di mana sampai Papa pergi. Mama sudah ikhlas dengan semua tingkah dan sikap Papa. Mama harapkan kita bicara baik-baik demi si kecil, Pak. Demi ibu hati kita. Apapun yang Bapak bicarakan kepada Mama, insya Allah Mama ikhlas. Yang Mama cari bukan pertengkaran, Pak, tapi ridho dari Allah, Pak. Kita nikah baik-baik, Papa. Kalaupun kita mesti terpisah, entah karena apa, bicara yang baik-baik, Pak. Datang. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan hati suami Ibu Maya tersentuh ya. Ya. Hatinya untuk Saya merasa bisa tersentuh, tergugah karena Ibu Maya itu masih ada niat baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada suami beliau untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar Bu Maya. Iya. Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Bu Maya sudah berbagi kisahnya sama kita. Nggak cuma masalah Bu Maya bisa selesai, saya harap juga pemirsa di rumah bisa ambil hikmah dari kisah Ibu Maya ini. Dan Pak Ustadz, terima kasih atas semua tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.